Saat Hanli pergi untuk menemui Senior Cheng, Silvermoon tertinggal di kediaman gua untuk mengatur keberangkatan mereka keesokan harinya. Keesokan paginya, Hanli membawa Silvermoon keluar dari kediaman gua untuk menemukan ada seorang wanita cantik bertubuh anggun menunggu di luar untuk Hanli. Jejak keterkejutan muncul di matanya saat dia bertanya, "Ada apa? Bukankah saya memberi Anda cukup pil obat untuk bertahan selama beberapa tahun berkultivasi secara damai?" Mo Peling menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuanku, setelah beberapa pemikiran, saya memutuskan mungkin lebih baik bagi saya untuk melakukan perjalanan ini dengan Anda karena kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Sebagai selirmu, melayani tuanku adalah hal yang wajar. Maukah kamu membawaku?" Penampilannya yang cantik mampu membangkitkan rasa pemujaan yang luar biasa. Ketika Hanli mendengarnya, dia memberinya pandangan menilai dan merenungkan dirinya sendiri sejenak. Saat Silvermoon berdiri di belakangnya, matanya mengembara, dan dia tersenyum misterius. Tidak lama kemudian, Hanli mengangguk dan berkata, "Karena kamu ingin pergi, biarlah. Dalam perjalanan, saya bisa memberi Anda beberapa panduan tentang kultivasi. Semakin cepat Anda dapat mencapai tahap formasi inti, semakin baik bagi saya." "Terima kasih banyak, tuanku." Mo Peling sangat gembira setelah mendengar itu dan memasang ekspresi kegembiraan. Ketika Hanli mendengar ini, dia tersenyum dan mengayunkan lengan bajunya, melepaskan kereta kuda angin dalam seberkas cahaya putih. Ketika Silvermoon melihat kereta, dia terkikik dan memasuki lengan baju Hanli dengan kabur. Mo Peling yang melihat itu rahangnya terengah kaget. Hanli tidak memperdulikan itu dan dengan tenang berkata, "Aku akan berbicara denganmu tentang Silvermoon di perjalanan. Ayo keluar dulu." Mo Peling dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjalan menuju kereta dengan langkah lincah. Saat dia melangkah masuk, Hanli memasuki kereta dengan warna biru yang kabur. Dia membentuk mantra tangan dan lapisan cahaya putih tiba-tiba menutupi kereta. Kemudian dengan cincin yang jelas, kereta kuda angin melesat melintasi langit dan menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, beberapa informasi mulai menyebar di Sekte Awan Melayang, bahwa tetuahan mereka telah mengalami sedikit kehilangan vitalitas sebagai akibat dari konfrontasi dengan seorang kultivator iblis, dan akan mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk memulihkan kultivasinya. Ketika dua sekte lain di Pegunungan Awan Mimpi mendengar ini, mereka mengirim beberapa orang untuk menanyakan tentang keadaan luka Hanli. Tetapi Tetua Cheng tidak memberi mereka jawaban yang konkret. Para kultivator yang merupakan teman dari Sekte Awan Melayang juga tidak mendapat jawaban atas masalah ini. Dengan demikian, berita bahwa tetuahan yang baru terkenal dari Sekte Awan Melayang telah menderita luka berat dengan cepat menyebar ke seluruh negara bagian Si dan melalui sekte-sekte negara tetangga. Para kultivator sekte-sekte ini tidak mencurigai berita ini sedikit pun. Bagaimanapun, kultivator iblis terakhir yang melukainya adalah seorang tetua dari sekte pengayakan Yin Kekaisaran Jin yang dikabarkan berada di puncak tahap jiwa baru lahir. Tidak mengherankan jika membunuhnya akan mengakibatkan hilangnya vitalitas yang besar. Namun demikian, Hanli dengan cepat dipandang sebagai seorang kultivator yang sangat kuat, yang berdiri setara dengan eksentrik Heaven Fence. Demikian juga, ketenaran Sekte Awan Melayang meningkat pesat di sampingnya. Dan ada beberapa sekte yang mulai mencoba berteman dengan sekte tersebut. Bahkan ada beberapa kultivator gelandangan dengan kultivasi mendalam yang datang ke Pegunungan Awan Mimpi untuk memasuki Sekte Awan Melayang. Dalam waktu singkat, Sekte Awan Melayang memperoleh posisi samar dari sekte teratas di negara bagian Si. Banyak murid Sekte Awan Melayang menjadi bersemangat tentang tetuahan misterius mereka, dan dia naik menjadi idola mereka yang paling dihormati untuk sementara waktu. Negara bagian Dongyu di benua selatan surgawi adalah salah satu dari sedikit negara langka yang bukan milik salah satu dari 4 negara adidaya di benua itu. Ini bukan karena negara itu terlalu kecil
atau kekurangan sumber daya. Sebaliknya, ukuran negara dan kekayaan sumber daya kultivasi menempatkannya di antara 10 negara teratas di selatan surgawi. Alasan mengapa negara bagian Dongyu tidak berafiliasi dengan salah satu dari 4 negara adidaya adalah karena lokasinya. Terlepas dari persatuan 9 bangsa yang terlalu jauh, negara itu berbagi perbatasan di dekat pusat 3 negara adidaya lainnya. Adapun sekte kultivasi negara, sejarah dan afiliasi mereka juga bervariasi. Ada sekte jalan benar dan jalan iblis, serta beberapa sekte kecil yang santai. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah sekte asli yang tidak bisa ditekan oleh kekuatan lain. Mereka menjadi faktor penentu yang mencegah negara Dongyu dipengaruhi oleh negara adidaya lainnya. Tak ada satupun dari negara adidaya tetangga ingin melepaskan kendali negara, dan mereka terus melakukan manuver mereka sendiri, baik rahasia dan terbuka, tetapi untuk efek yang kecil. Pada akhirnya hanya ada kesepakatan samar antara 3 negara adidaya bahwa mereka tidak akan mengganggu negara dan menjadikan negara bagian Dongyu sebagai wilayah netral. Tentu saja berbagai sekte asli negara itu diam-diam menerima dukungan dari 3 negara adidaya, secara paksa menjaga keseimbangan kekuatan. Hal ini menyebabkan berbagai kultivator berkumpul di negara netral ini, menyebabkannya berkembang untuk beberapa waktu. Di negara bagian utara provinsi Changdongyu, ada depresi yang menempati 2/3 dari tanahnya. Sebagian besar depresi ditutupi hutan lebat, dan ada pegunungan tak terputus yang membentang puluhan ribu kilometer di pusatnya, yang dikenal sebagai Pegunungan Miriatling oleh penduduk setempat. Tidak ada yang benar-benar tahu jika pegunungan terdiri dari 10.000 gunung, tetapi masih memiliki banyak binatang iblis dan obat-obatan langka. Namun tidak ada kultivator yang berani memasuki gunung dengan terburu-buru. Pegunungan Miriatling dikenal dengan nama yang jauh lebih jahat di dunia kultivasi surgawi selatan, Domain Devil Fall. Dan di suatu tempat tersembunyi di pegunungan, terdapat area paling berbahaya di selatan surgawi, Lembah Devil Fall. Sejak Lembah Devil Fall muncul, banyak kultivator yang sangat kuat memasuki lembah untuk mencari harta karun. Tetapi tabir misteri dan kematian yang mengelilinginya selama bertahun-tahun mencegah siapapun untuk melangkah terlalu dekat. Tentu saja, reputasinya yang menakutkan saja tidak menghentikan para kultivator untuk mengekstraksi sumber daya gunung. Itu karena racun yang kadang-kadang menyapu pegunungan dan menutupnya selama bertahun-tahun pada saat itu. Mungkin sebagai akibat dari pengaruh lembah Devil Fall. Tidak hanya racunnya yang sangat beracun, tetapi juga setebal sesuatu yang dihasilkan oleh formasi mantra, dan akan menutupi pegunungan dalam kegelapan total. Mustahil untuk mengetahui arah saat berada di dalam. Bahkan jika seseorang bisa melewati miasma, mustahil untuk menangkap binatang iblis atau memetik tumbuhan apapun. Yang bisa dilakukan hanyalah menatap pegunungan dengan iri atau pergi ke beberapa daerah di mana racunnya paling tipis. Tetapi setiap 50 tahun atau lebih, racun di sekitar pegunungan akan menghilang, dan air mata spasial di sekitar lembah Devil Fall menjadi lebih stabil dan jarang. Selama periode waktu ini, pemburu harta karun dari seluruh selatan surgawi akan berkumpul untuk pembukaan selama setahun ini untuk mencari kekayaan. Dengan pegunungan yang begitu luas, hanya sebagian kecil kultivator yang dapat menuai harta, meskipun betapa melimpahnya binatang iblis dan obat-obatan roh. Meskipun demikian, akan ada ribuan kultivator yang datang pada setiap pembukaan. Selain itu, ada beberapa pedagang yang didukung oleh berbagai kekuatan klan di dekat gunung. Mereka akan membuat beberapa kota pasar sementara di daerah tersebut, makmur dari obat-obatan dan binatang roh yang diperoleh di dalam pegunungan. Baru-baru ini, racun di sekitar Domain Devil Fall sudah mulai menipis dan akan segera menghilang. Setidaknya akan membutuhkan beberapa bulan lagi sebelum racun itu menghilang. Tetapi ada beberapa kali lebih banyak kultivator di sana daripada saat pembukaan sebelumnya.
Selanjutnya, sejumlah besar kultivator tingkat tinggi telah muncul di antara mereka, mengejutkan sekte dan klan kultivator lokal. Kekuatan lokal dengan tergesa-gesa membatasi murid-murid mereka untuk pergi keluar dengan tergesa-gesa dan mengirim orang untuk menyelidiki penyebabnya. Akibatnya, mereka tercengang dengan apa yang mereka temukan. Di atas beberapa bukit tanpa nama di perbatasan Provinsi Chang, ada pasangan pria wanita formasi inti yang berdiri berdampingan. Pria itu mengenakan jubah biru tua dan tampak berusia 30 tahun dengan penampilan ilmiah. Wanita itu mengenakan jubah istana dan tubuhnya cukup besar, tetapi wajahnya tampak biasa-biasa saja. Pasangan itu tampak tenang, tetapi sedikit kecemasan dihianati oleh mata mereka yang berkedip, memperlihatkan emosi mereka yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, cahaya perak berkelap-kelip dari kejauhan, diikuti oleh munculnya garis perak yang melesat ke arah mereka. Ketika pasangan itu melihat seberkas cahaya, mereka tampak sangat gembira. Garis perak tiba di atas gunung kecil dan terbang melingkar di sekitar mereka sebelum mengungkapkan seorang pria sarjana berjubah bordir sekitar usia 40. Ketika wanita itu melihat pria yang terpelajar, dia tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu akhirnya tiba. Bagaimana hasilnya? Apakah Anda berhasil menerima medali perintah untuk memasuki lembah?" "Hehe, saya berhasil mendapatkannya tepat waktu." Pria terpelajar itu tersenyum dan mengangkat tangannya saat dua garis cahaya biru melesat ke arah mereka. Pria dan wanita itu dengan cepat mengulurkan tangan mereka untuk menerima dua medali komando perunggu. Keduanya diukir dengan kata Devil Fall dengan warna merah di satu sisi, dan dengan kata yang sama tertulis dengan warna emas di sisi lain. Ada jejak spiritual yang dipancarkan dari jimat. Wanita itu segera mengungkapkan wajah kegembiraan, tetapi pria itu mengerutkan kening dan tampak termenung. Wanita itu dengan bersemangat berkata, "Ini luar biasa. Dengan medali Devil Fall, kita bisa memasuki lembah untuk mencari harta karun. Jika kita dapat menemukan bahkan beberapa obat spiritual dari zaman kuno, kita mungkin menemukan kesempatan untuk menyingkat jiwa baru lahir." Berdiri di sisi wanita itu, pria berjubah biru menghela nafas dan berkata, "Liontin kecil seperti itu bernilai lebih dari 30.000 baturo. Mereka benar-benar berani menjualnya dengan harga itu. 3 medali komando telah menelan biaya lebih dari 100.000 baturo. Butuh seluruh kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ratus tahun untuk mendapatkannya. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit sakit hati atas masalah ini." Pria terpelajar itu tanpa daya berkata, "Kakak kedua, jangan merasa terlalu buruk tentang itu. Jika bukan karena persahabatan yang kita jalin dengan mereka dan kurangnya tenaga dari sekte mereka, kita pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan medali ini dari mereka. Mampu membeli bahkan 1 medali perintah untuk 100.000 baturo adalah sesuatu yang akan diperebutkan banyak orang." Selanjutnya, sekte roh hantu awalnya berencana mengejar harta lembah Devil Fall sendiri. Sekarang sekte lain menekan mereka. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengizinkan orang luar untuk bergabung dengan mereka dalam ekspedisi harta karun. Kalau tidak, sekte roh hantu tidak akan setuju untuk mengizinkan kita memasuki lembah, bahkan jika kita memberi mereka 100.000 baturo. Ketika kultivator berpakaian biru mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat medali perintah di tangannya, dia dengan cemas bertanya, "Namun, bisakah kita mempercayai metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah? Saya mendengar bahwa pembukaan lembah memiliki banyak air mata spasial. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bahkan tidak akan meninggalkan sisa-sisa. Ada juga berita tentang tetua sekte roh hantu yang kembali dari lembah hidup-hidup. Apakah kakak tertua percaya ini benar?" Pria terpelajar itu segera menjawab, "Terlepas dari fakta bahwa sekte roh hantu memperlakukan seluruh dunia kultivasi surgawi selatan sebagai musuh, seharusnya tidak ada pertanyaan tentang masalah ini. Lebih jauh lagi, bukankah kita juga mendengar bahwa hanya jiwa baru lahir sesepuh sekte roh hantu yang berhasil keluar dari lembah Devil Fall?
Kedengarannya masuk akal karena tubuhnya menemui ajalnya di lembah itu sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan pria terpelajar itu, dia dengan ragu berkata, "Namun, bahkan jika kita bisa memasuki lembah, itu masih sangat berbahaya. Mungkinkah salah membeli medali ini untuk memasuki lembah?" Wanita itu mendengus dan dengan sembrono berkata, "Dengan bakat kita, kita telah mencapai puncak dunia kita. Jika kita tidak memiliki kesempatan, kita pasti akan binasa dalam 200 tahun. Adalah wajar untuk mengambil kesempatan ini ketika itu muncul dengan sendirinya kepada kita. Juga saya mendengar air mata spasial di area luar lembah Devil Fall tidak terlalu berbahaya seperti yang ada di dalam. Selama kita berhati-hati, itu seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak bahaya." Pria terpelajar itu dengan tenang berkata, "Saya mendengar bahwa sekte roh hantu telah mengeluarkan beberapa ratus medali Devil Fall. Selanjutnya kebanyakan dari mereka dijatuhkan ke tangan berbagai sekte. Bahkan dikatakan bahwa beberapa prajurit mantra Mulan berpartisipasi, dan sekte roh hantu mengirim beberapa ratus kultivator ke lembah. Dengan begitu banyak orang di dalam, apa yang harus kita takuti? Selain itu, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita bisa pergi begitu saja. Tetapi jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan menjalani sisa hidup kita dengan penyesalan." Wanita di sisinya mengangguk pada kata-katanya, seolah-olah telah memikirkan masalah ini secara mendalam. Karena kakak telah berkata seperti itu, adik kecil ini akan mengikutinya ke lembah. Pria berpakaian biru itu tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini terjadi, berbagai gerakan lain terjadi di seluruh provinsi Chang. Setengah tahun yang lalu, desas-desus mulai menyebar bahwa sekte roh hantu telah memperoleh metode untuk memasuki lembah Devil Fall. Dan mereka ingin menyembunyikan informasi ini dari sekte lain, sehingga mereka dapat memonopoli harta lembah. Desas-desus ini telah menyebabkan kegemparan besar-besaran di seluruh benua. Berbagai sekte jalan benar dan jalan surgawi yang ingin memulihkan diri dari perang mereka dengan Mulan tidak bisa lagi duduk diam, sehingga mereka masing-masing mengirim orang ke sekte roh hantu untuk menanyakan masalah ini. Adapun sesama sekte jalan iblis mereka juga mengirim orang untuk memverifikasi kebenaran masalah ini. Eselon yang lebih tinggi dari sekte roh hantu marah dengan ini. Tetapi setelah ditahan di bawah pengawasan dan tekanan seperti itu, mereka dipaksa untuk mengakui kebenaran. Lagi pula, selama seseorang dengan hati-hati menyelidiki masalah ini, jejak kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Akibatnya, sekte lain dengan belak-belakan meminta agar mereka berbagi metode untuk memasuki lembah. Tetapi sekte roh hantu telah menolak untuk setuju selama mereka bisa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dan mengeluarkan beberapa medali perintah untuk memasuki lembah ke berbagai sekte. Selama seseorang memiliki medali, berbagai sekte akan dapat mengirim orang bersama dengan para kultivator sekte roh hantu ke lembah ketika air mata spasial lembah Devil Fall stabil. Dan tentu saja, setiap medali datang dengan harga batu roh. Tentu saja, untuk mencegah kebencian dari kultivator gelandangan, mereka menyisihkan lebih dari 100 medali khusus untuk mereka dan lebih sedikit sekte kecil. Sekarang, waktunya semakin dekat. Provinsi Chang menjadi sangat hidup. Ketika pegunungan Myriadling dipenuhi dengan para kultivator dari negara lain, semua berharap untuk memasuki lembah Devil Fall untuk mencari harta karun. Tak perlu disebutkan, mereka semua adalah tipe berhati-hati juga. Kota yang paling dekat dengan provinsi Chang bernama kota Birchleaf. Itu ribuan kilometer dari pegunungan Myriadling, tetapi ada kultivator yang tidak mau tidur di luar dan mereka memutuskan untuk tidur di kota sebagai gantinya. Ini telah menakuti sekte kecil yang awalnya menduduki kota dan membuat mereka melarikan diri kembali ke gunung sekte itu. Meskipun ada banyak kultivator berkumpul di sana, ada banyak penginapan di kota juga. Tidak ada masalah bagi mereka untuk menemukan akomodasi. Di antara penginapan ini, ada yang agak biasa-biasa saja dengan nama kedai minuman peruntungan bagus.
Ada 2 kelompok kultivator yang diperiksa di sana, dengan masing-masing tinggal di sayap halaman yang berbeda. Di salah satu ruangan, ada 3 orang duduk mengelilingi meja kayu dan mendiskusikan sesuatu. Ketiganya adalah kultivator wanita muda dan cantik. Mereka adalah peri ungu dan Mei-Ning yang terakhir dilihat Hanli di kota Skyverse. Dan wanita ketiga adalah wanita berjubah putih bermarga Song. Saat ini, peri ungu menyembunyikan penampilan aslinya dengan kedok seorang kultivator wanita biasa dengan hanya sedikit kecantikan. Ketiganya dengan lembut mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Dinding di sekitar mereka bersinar dengan cahaya putih, seolah-olah di bawah batasan untuk mencegah siapapun yang menguping. Peri ungu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada khawatir. "Kakak Song, kamu masih belum menerima kabar dari kakak Han. Jika saudara Han tidak muncul, kita akan kehilangan waktu terbaik untuk memasuki lembah Devil Fall." Kultivator Song tersenyum dan berkata, "Adik kecil peri ungu, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi meskipun pernyataan paman bela diri Cheng bahwa paman bela diri Han telah menderita cedera, saya telah belajar kebenaran bahwa dia benar-benar melakukan perjalanan ke barat jauh. Meskipun saya tidak tahu bisnis apa yang dia miliki di sana, perjalanan ke sana dan kembali setidaknya memakan waktu 1 tahun. Dia tidak akan kembali ke sini dengan tergesa-gesa. Selain itu, masih ada beberapa bulan lagi. Saya telah meninggalkan lokasi agar dia bisa menemukan kita begitu dia kembali ke sekte. Begitu dia kembali, dia akan segera mencari kita. Kita hanya perlu berharap dia datang tepat waktu. Bukannya tidak ada kultivator di barat jauh yang bisa menahan paman bela diri Han. Teringat akan masalah alam umbra, peri ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu sulit untuk dikatakan. Bahkan jika kultivasi rekan Daoishan sangat mendalam, ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan kultivasi yang kuat. Kemudian dengan kedipan matanya, dia melanjutkan, "Kakak Song, sekarang setelah kamu menyebut paman bela diri Han, sepertinya kamu sekarang berbicara tentang saudara Han dengan penuh hormat. Ketika Anda berbicara tentang dia sebelumnya, Anda tidak menganggapnya begitu tinggi." Dengan mengatakan itu, peri ungu tersenyum misterius. Kultivator Song samar-samar tersipu, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jika adik peri ungu juga mampu membunuh seorang kultivator di tahap puncak pertengahan jiwa baru lahir, saya juga akan menghormati Anda. Paman bela diri Han sekarang setara dengan 3 kultivator hebat dari selatan surgawi. Sebagai juniornya, apakah aneh bagiku untuk berbicara tentang dia dengan hormat? Peri ungu terkikik dan berkata, "Itu wajar saja. Itu mengejutkan saya ketika saya mendengar tentang prestasinya. 10 tahun yang lalu, dia masih hanya seorang kultivator formasi inti seperti kita. Tetapi sekarang, dia memiliki kemampuan luar biasa yang patut kita kagumi, sulit dipercaya. Seandainya kita mengetahui ini sebelumnya, akan lebih baik untuk memaksanya mengambil adik Mei sebagai selir. Itu akan menjamin adik Mei-Ning jalur kultivasi yang stabil." Ketika Mei-Ning mendengar itu, dia tersipu. Tetapi dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jejak kesedihan muncul di matanya. Hani telah memberinya pilihan, tapi sayangnya dia ragu-ragu. Dengan Hani menjadi sosok raksasa seperti sekarang, dia tidak bisa lagi dengan mudah menyebutkan masalah ini. Mei-Ning hampir menjadi selir paman bela diri Han. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang ini. Setelah jeda beberapa saat, kultivator Song tersenyum dan menoleh peri ungu. "Aku selalu percaya ada semacam hubungan antara adik kecil peri ungu dan paman bela diri Han. Bagaimanapun, kecantikan Anda adalah dunia lain. Sulit dipercaya bahwa ada seorang pria yang mampu menolak pesonamu." Peri ungu mendengus dan berkata, "Seandainya aku tahu pada saat itu bahwa rekan Daoishan nantinya akan memiliki kemampuan yang begitu kuat, aku mungkin akan mengabdikan diriku untuknya. Seandainya saya menjadi pendamping daunnya, kultivasi saya akan membuat kemajuan yang jauh lebih besar daripada sekarang."
Dia melengkungkan bibirnya untuk membentuk senyum misterius, menyembunyikan apakah dia bercanda atau tidak. Ini menyebabkan kultivator Song menjadi bingung apakah dia harus menangis atau tidak. Setelah ragu-ragu sejenak, peri ungu dengan sengaja berkata, "Jika Saudara Han benar-benar setuju untuk membantu kita akan dapat memperoleh buah pengobar roh dengan lancar, mengingat kemampuannya yang luar biasa." "Kakak Song, apakah Anda yakin tidak akan memasuki lembah Devil Fall?" Mei-Ning juga tidak ingin pergi karena munculnya para kultivator yang tiba-tiba memasuki lembah. Dengan kultivasinya, itu akan sulit baginya. Dengan berpikir sejenak, kultivator Song dengan sungguh-sungguh menjawab, "Saya telah banyak memikirkannya, tetapi saya berbeda dari kalian berdua. Meskipun saya baru berada di tahap formasi inti, saya hanya selangkah lagi dari tingkat berikutnya. Tidak pantas bagiku untuk berani menghadapi bahaya besar seperti itu. Adapun harta lembah, saya tidak mau menukar hidup saya untuk mereka. Karena kakak Song sudah memutuskan, aku tidak akan membujukmu. Sebenarnya, jika rekan Taoisan tidak datang tepat waktu, saya tidak akan menuju ke lembah sendirian. Dengan begitu banyak kultivator tingkat tinggi yang datang, bahayanya akan sangat meningkat dan pembunuhan demi harta bukanlah hal yang tidak biasa. Jika seorang kultivator formasi inti awal seperti saya masuk, itu hanya meminta masalah. Pikiranku tidak begitu kacau." Peri ungu tersenyum pahit dan berbicara dengan mata sedih, membuat Mei-Ning dan kultivator Song tertegun. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, kultivator Song bergumam, "Aku tidak menyangka rencana sekte roh hantu akan bocor. Pada awalnya, saya percaya bahwa adik peri ungu telah membocorkan informasi dan berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini." Dalam tampilan kemarahan yang pura-pura, peri ungu dengan belak-belakan berkata, "Manfaatkan kekacauan ini. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Secara alami, semakin sedikit kultivator yang memasuki lembah semakin baik. Hanya dalam keadaan seperti itulah kita dapat secara paksa menangkap sekte roh hantu yang lengah dan memilih buah pembakar roh." Tiba-tiba, suara pria yang dikenalnya muncul di luar ruangan. "Oh, jadi bukan rekan Taois peri ungu yang menyebarkan informasi itu. Sepertinya itu perbuatan orang lain." "Paman bela diri Han, kakak Han." Peri ungu dan kultivator Song segera mengenali suaranya dan meneriakkan namanya dengan kejutan yang menyenangkan. Peri ungu mengangkat tangannya dan memukul pintu dengan segel mantra. Dalam kilatan cahaya putih, pintu perlahan terbuka. Ada seorang pemuda berusia 20-an berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang, mengenakan pakaian setengah lusuh. Dia menatap ketiga wanita itu dengan sedikit senyum di wajahnya. Handilah yang telah kembali dari barat jauh setelah menghabiskan 2 tahun di sana. Dia membawa tabung bambu kuning sepanjang 1 kaki di belakang punggungnya yang digantung di sana, seolah-olah dia tidak punya pikiran untuk menyimpannya di kantong penyimpanan. Setelah beberapa pemeriksaan hati-hati, Hani muncul agak berbeda dari sebelumnya. Sikap dan temperamennya tampaknya telah mengalami perubahan yang signifikan. Dia tampil lebih tak tergoyahkan dan terkumpul, sehingga memberi orang kesan yang tak terduga. Tanpa berpikir lebih jauh, kultivator Song buru-buru melangkah maju dan memberinya hormat. Dengan hormat berkata, "Saya memberi hormat kepada paman bela diri Han." "Kakak Han, kamu akhirnya tiba. Saya mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang menyibukkan Anda, dan Anda tidak akan bisa datang tepat waktu." Seolah bingung, peri ungu berdiri dengan sedikit rona merah di wajahnya. Tidak diketahui sudah berapa lama Hanli tiba. Mungkinkah dia telah mendengar seluruh percakapan? Ketika dia ingat mengatakan bahwa dia akan mengabdikan dirinya untuknya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit rasa malu, terlepas dari kecerdasannya yang cepat dan sikapnya yang santai. "Karena aku sudah membuat kesepakatan denganmu, wajar saja untuk datang tepat waktu." Hani tersenyum dan menatapnya dalam-dalam sebelum memasuki ruangan dengan tenang. Mei-Ning menggigit bibirnya dan memberi hormat pada Hanli. Dia melambaikan tangannya dan menyuruhnya berhenti sebelum mengambil kursi kosong di dekat meja.
Peri ungu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk kembali. Adapun kultivator Song, dia ragu-ragu sebelum duduk kembali. Meninggalkan masalah lembah Devil Hall untuk nanti, peri ungu bertanya, "Kakak Han, kapan kamu kembali ke selatan surgawi? Apakah perjalanan Anda ke barat jauh lancar?" Dia kemudian memeriksanya kembali dengan tatapan aneh. Hani tersenyum dan berkata, "Saya mengalami beberapa masalah kecil di barat jauh. Meskipun mereka diselesaikan dengan lancar, itu memakan sedikit waktu. Kalau tidak, saya akan kembali setengah tahun yang lalu." Peri ungu dan kultivator Song tidak bisa tidak saling memandang. Rasa ingin tahu memenuhi hati mereka. Masalah kecil untuk Hani saat ini tidak mungkin masalah kecil. Tapi selama Hani tidak ingin membicarakannya, keduanya tidak akan membahas topik itu.